ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis dzikir. Semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, digolongkan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, mempelajari agamanya. Itu adalah pintu-pintu ketaatan yang sangat besar. Dan tema pembahasan kita di siang hari ini terkait dengan sebuah tema yang sangat penting. Salah satu pintu besar dari pintu kebaikan, bahkan salah satu jalan yang mengantar seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memulai kajian dan pembahasan di siang hari ini dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dan Abu Umamah ini nama beliau Sudai ibnu Ajlan al-Bahili. Sudai ibnu Ajlan al-Bahili. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menjamin sebuah rumah atau sebuah istana di pinggiran sorga bagi siapa yang meninggalkan mira', perdebatan, walaupun dia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Kemudian kata Nabi, dan saya juga menjamin sorga, menjamin sebuah istana di pertengahan sorga bagi siapa yang meninggalkan kedustaan, walaupun dia bercanda, walaupun sekedar bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquh. Liman hasuna khuluquhu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya menjamin sebuah istana di sorga yang paling tinggi bagi siapa yang sangat baik akhlaknya. Hadits ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin dan dihasankan isnadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan semoga Allah merahmati seluruh ulama kaum muslimin. Di hadits yang mulia ini terdapat kandungan-kandungan yang sangat besar. Dan ini 3 perkara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sembarangan dijamin sorga. Sebab bahasanya itu ana zaimun, saya menjaminnya, saya yang bertanggung jawab. Iya, biasanya kita kalau di muamalah dunia, kalau misalnya ada yang berhutang misalnya,
atau orang lain berhutang, kemudian kita menolong orang yang berhutang ini, kita katakan saya menjamin orang ini membayar hutangnya. Itu artinya kalau orang ini masalah dia tidak bisa menunaikan hutangnya, itu saya yang bertanggung jawab, kita yang menjaminnya. Atau kita menjanjikan sesuatu, kemudian kita katakan saya menjamin akan diberi begini. Artinya jaminan tersebut tanggung jawab penuh kepada orang yang menjaminnya. Dan di sini bukan sembarangan ya. Rasulullah SAW yang menjamin dengan sebuah rumah di sorga. Dan di sini ada 3 tingkatan, 3 amalan. Dan 3 amalan ini kalau dilihat secara keseluruhan, subhanallah, tidak terlepas dari akhlak yang mulia. Yang pertama, rumah atau istana di pinggiran sorga. Yang kedua, istana di tengah sorga. Dan yang ketiga, istana di sorga yang paling tinggi. Di sorga yang paling tinggi. Adapun derajat yang paling bawahnya, istana di pinggiran sorga, ini bagi liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa, bagi siapa yang meninggalkan mira, berdebat tanpa manfaat. Ini kadang ada pembicaraan, perseteruan, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Iya, hanya sebagian orang keras kepala misalnya, dia benar di situ. Dia tahu dirinya benar. Dia tinggalkan hal itu. Dia tinggalkan hal tersebut. Maka ini dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuknya istana di pinggiran surga. Iya. Dan ini bagian dari akhlak yang mulia. Bagian dari akhlak yang mulia. Karena itu sifat dari orang-orang yang beriman. Wa idza sami'ul lagwa a'radu an. Apabila mereka mendengarkan hal yang sia-sia, mereka berpaling darinya. Nah, itu sifat dari ibadur rahman yang disebutkan di akhir surah Al-Furqan. Kemudian yang kedua, sorga pertengahan, istana di pertengahan sorga. Itu bagi siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Orang yang meninggalkan dusta, pembicaraan tidak benar, walaupun dia sekedar bercanda, bermain-main. Iya. Maksudnya dia betul-betul jujur kalau berucap. Main-main pun dia nggak mau dusta. Sebab kadang ada orang ya di pembicaraannya dengan manusia sudah berucap gitu kayak serius, ujungnya dia berkata, oh saya cuma bercanda, saya cuma main-main. Nah, orang yang meninggalkan hal yang seperti itu, ini dijamin untuknya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istana di tengah sorga. Dan ini juga bagian dari akhlak yang mulia. Karena itu telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, alaikum bis sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqa. Hendaknya kalian berlaku jujur. Hendaknya kalian berlaku jujur. Karena kejujuran itu mengajak kepada kebajikan. Dan kebajikan itu mengajak kepada sorga. Dan seorang hamba terus-menerus dia berlaku jujur sampai dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Sebagai seorang yang siddiq. Sebaliknya Nabi mengingatkan, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hendaknya kalian hati-hati dari dusta, karena dusta itu mengajak kepada kefajiran, dan kefajiran itu mengajak kepada neraka. Dan terus-menerus seorang itu berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Iya. Karena itu dari jaminan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa yang meninggalkan kedustaan, walaupun dia sekedar bercanda, itu diberi untuknya rumah di pertengahan sorga. Jadi yang dusta bercanda saja dia tinggalkan, apalagi dusta benaran. Apalagi dusta benaran. Baik, kemudian yang ketiga
Ini tema dan inti pembahasan kita di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa bi baitin fi a'lal jannah." Dan saya menjamin istana di sorga yang paling tinggi. Liman hasuna khuluquhu. Bagi siapa yang akhlaknya itu sangat baik. Orang yang sangat baik akhlaknya. Ya, hasuna ini itu menunjukkan makna ketinggian akhlak dan luasnya dari akhlak yang mulia pada dirinya. Maka semakin baik dari akhlaknya, maka semakin besar pula dari pintu sorga ya Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk dirinya. Maka ini sebagian dari makna dari hadits yang mulia ini, dan pokok yang ingin kita mengambil pelajaran di sini tentang bagaimana besarnya akhlak yang mulia ini. Jaminan untuk masuk ke dalam sorga, bahkan di antara sebab seorang meraih sorga yang sangat tinggi. Dan hadits semakna dengan ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Dan haditsnya dikatakan oleh At-Tirmidzi sahihun gharib, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Ini pertanyaan juga luar biasa ya, dari pertanyaannya para sahabat. Yang tanyanya itu berbobot dan berkualitas. Apa amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Ini harusnya menjadi cita-cita kita. Semangat besar untuk meraih surga. Karena dunia ini sementara. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Dan yang kita cari sebenarnya adalah kedudukan kita dan tempat tinggal kita di negeri kekal abadi, di negeri akhirat. Iya, maka pertanyaannya para sahabat itu, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan baiknya akhlak. Baiknya akhlak. Subhanallah. Dua perkara yang mengumpulkan segala jenis kebaikan. Itulah takwa dan itulah akhlak yang mulia. Takwa dimaklumi ya, takwa itu adalah menjalankan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Dan husnul khuluq juga mencakup seluruh agama. Mencakup seluruh agama. Kita akan terangkan nanti cakupan dari akhlak yang mulia ini. Betapa luasnya dan banyaknya dari kandungan akhlak yang mulia ini. Iya. Maka di antara sebab yang memasukkan ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Selain daripada itu, akhlak yang mulia ini punya keutamaan-keutamaan lain. Saya akan bacakan beberapa dari keutamaan akhlak yang mulia ini dan ketinggian akhlak untuk seorang hamba. Di antara keutamaannya bahwa akhlak yang mulia ini itu adalah sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penerapan pada setiap akhlak yang mulia itu ada sejumlah akhlak dalam Al-Quran disifatkan itu adalah sebab Allah mencintai seorang hamba dengannya. Dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Al-Hakim, beliau berkata, ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqa.
hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku ihsan, berbuat baik. Itu dari akhlak yang mulia. Allah mencintainya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Itu dari akhlak yang mulia. Ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Dan itu banyak ya penyebutan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada sejumlah pelaku amalan, dan amalan-amalan itu bersumber dari akhlak yang mulia. Bersumber dari akhlak yang mulia. Karena itu akhlak yang mulia adalah sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Nah itu jangan meremehkan ya, memperbaiki akhlak kita. Iya. Mungkin dengan sebab kita ketika berjumpa dengan teman-teman di kantor, di tempat kerja, kita tersenyum. Dan senyum itu dari akhlak yang mulia. Mungkin dengan satu senyuman itu merupakan sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya dengan akhlak yang mulia. Ketika kita masuk ke dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah amanah, kita tunaikan amanah dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin. Nah, itu bagian dari akhlak yang mulia. Subhanallah. Amanah itu dari akhlak yang agung yang diajarkan dalam Islam. Dari teman-teman kita, ada yang berbuat keliru misalnya terhadap kita, kita memaafkan. Kadang pada sebagian hal dari kawan-kawan kita sengaja tidak mempermasalahkannya. Itu akhlak yang mulia. Itu punya ketinggian pahala khusus di dalam syariat. Sebagaimana kalau kita bekerja, beraktivitas misalnya, dalam pekerjaan itu kita berusaha untuk maksimal dan sempurna, jangan disangka bahwa itu bukan dari akhlak yang mulia. Iya. Karena kadang yang menjadi masalah ya di ranah lingkup pekerjaan, kita kadang bekerja itu hanya sesuai dengan amanah, hanya sesuai dengan jam kantor. Iya. Tanpa memperhatikan kualitas dari pekerjaan. Masuk kantor jam 8, keluar misalnya jam 4, ya yang penting berada antara jam itu saja. Kerjaannya berkualitas atau tidak itu urusan lain. Yang penting dia ada di atas jam itu. Ya, dan seorang yang memiliki ketinggian akhlak enggak seperti itu. Dia berusaha memaksimalkan pada pekerjaannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayyutkinahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba kalau dia melakukan sebuah pekerjaan, dia mungkin sangat teliti dan sangat sempurna di dalam pekerjaannya. Nah, itu bagian dari akhlak yang mulia. Iya. Bukan itu saja, orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia bukan hanya meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga meraih kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya dariku di hari kiamat adalah siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Maka ini ketinggian akhlak ini jenjang amalan kita berlomba-lomba di dalamnya. Ya jangan seorang itu cuman memikirkan berlomba-lomba di dalam menunjukkan egois dan kepentingan dirinya. Ya, kadang kita tidak sadar ya, seperti ada yang berlaku begini. Wah, memang cuma kamu yang bisa seperti itu. Gua juga bisa kayak gitu. Nah, ini kadang egois diri yang mendominasi. Tapi kadang seorang kalau ingat tentang keutamaan akhlak ini, dia mungkin akan berubah mindsetnya, cara berpikirnya.
Mungkin kalau ada yang berlaku tidak baik kepadanya, dia balas dengan perbuatan yang baik. Dia ada yang berlaku jelek, dia balas dengan memaafkan. Ya, dia mengingat bahwa orang yang paling dekat kedudukannya di sisi Nabi dan paling dicintai oleh Nabi adalah orang yang terbaik akhlaknya. Ada orang yang lebih baik akhlaknya dari kita berusaha untuk lebih baik lagi daripada dia. Nah, itulah perlombaan menuju kepada ketaatan, menuju kepada sorga. Itu ciri para penghuni sorga. Itu ciri para penghuni sorga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam hal tersebutlah orang-orang yang berlomba-lomba, mereka berpacu di situ. Kalau ingin berpacu, berpaculah di dalam hal yang seperti itu. Dari keutamaan akhlak yang mulia ini, akhlak yang mulia itu, ini dari hal yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Kata beliau, tidak ada di timbangan Allah sesuatu itu yang lebih berat dari akhlak yang mulia. Lebih berat daripada akhlak yang mulia. Iya. Ya, kalau kita ingat tentang timbangan ini kita harusnya menyadari setiap dari kita itu akan ditimbang dari amalan-amalannya. Wal waznu yawma idinil haqq. Allah menegaskan timbangan pada hari kiamat itu adalah kebenaran. Adalah hal yang benar adanya akan terjadi. Wa nada'ul mawazin al-qista li yawmil qiyamah. Fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak satu jiwa pun yang terdolimi. Walaupun amalannya hanya seberat biji sawi, akan didatangkan amalan itu, ditimbang. Allah menegaskan, cukuplah kami sebaik-baik yang menghisap. Iya. Maka kita harus pikirkan timbangan ini. Apa yang memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan menyepelekan ya seorang masuk ke rumahnya, dia tersenyum kepada anak-anak dan istrinya, dia berbaik akhlak kepada keluarganya, kemudian bertutur kata yang lembut kepada anak-anaknya, melihat dari keperluan agamanya, ibadahnya, pendidikannya, apa yang layak baginya, agar supaya dia jalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, jangan remehkan dari hal tersebut. Nah, ini kadang memang dalam kehidupannya seperti itu. Kadang kalau kita ketemu dengan kawan-kawan di kantor, apalagi rekan-rekan bisnis, atau ketemu dengan orang lain, Masya Allah, pembawaannya bagus, ya ketemunya senyum. Tapi kalau masuk ke rumahnya, ya mungkin lebih sangar daripada singa, lebih ditakuti daripada hal yang sangat menakutkan. Nah, ini bukan dari akhlak yang mulia, tapi kita perhatikan dari kandungan akhlak itu, ketinggian akhlak itu, timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dari keutamaan akhlak yang mulia ini, akhlak yang mulia itu akan menyebabkan seseorang itu dilipat gandakan pahala dan balasannya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili wa sha'imin nahar." Sungguhnya seorang lelaki itu dengan akhlaknya yang mulia, dia akan mencapai derajat orang yang selalu sholat di malam hari dan orang yang selalu puasa di siang hari. Jadi kalau ada yang berpikir besarnya pahala sholat malam, betul, sangat besar sekali pahalanya. Ada yang berpikir besarnya pahala orang yang selalu puasa di siang hari, betul, puasa sunnah itu besar sekali pahalanya. Tapi subhanallah, dengan akhlak yang mulia ini, kadang seorang hamba itu
meraih derajat orang yang selalu sholat malam dan orang yang selalu puasa di siang hari. Dengan akhlaknya yang mulia. Dengan akhlaknya yang mulia. Dan datang di dalam hadits riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslima al-musaddad. Iya. Seorang muslim yang lurus la yudriku darajat as-sawamil qawwam bi ayatillahi azza wa jal likarami daribatihi wa husni khuluqihi. Sesungguhnya seorang hamba yang lurus, dia akan mencapai derajat orang yang banyak puasa, orang yang banyak sholat. Ya, banyak sholat malam, membaca ayat-ayat Allah di tengah sholatnya. Karena pembawaannya yang baik. Dan karena akhlaknya yang sangat agung, akhlaknya yang sangat besar. Akhlaknya yang sangat besar. Iya. Dan cukuplah ketinggian akhlak ini yang membawa derajat besar kepada seorang hamba. Karena Allah berfirman kepada nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad di atas akhlak yang sangat besar. Jadi berbagai ketinggian derajat yang diberikan kepada nabinya, pahala yang tidak pernah terputus. Ya, itu di tengah pensifatan bahwa beliau itu berada di atas akhlak yang sangat besar. Berada di atas akhlak yang sangat besar. Dan akhlak yang sangat baik ini pula sebab yang memasukkan atau merupakan amalan yang paling baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, jadi selalu saya ingatkan bahwa jangan mengira ketaatan itu cuman dalam masalah sholat malam, puasa sunnah, bersedekah, ya, atau ketaatan-ketaatan yang zahir yang kita lihat. Tapi ada ketaatan dalam bentuk akhlak yang mulia. Dalam bentuk akhlak yang mulia. Bahkan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dalam hadits riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Ala adulluka ala khaslataini huma akhaffu ala adh-dhahr wa athqalu fil mizan min ghairihima." Inginkah engkau saya tunjukkan sesuatu? Inginkah saya tunjukkan sesuatu? Sesuatu ini lebih ringan di atas punggung. Maksudnya gampang, bebannya enggak berat. Tapi dia sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Dzar, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, "Alaika bi husnil khuluq wa tulis samt." Hendaknya engkau selalu berakhlak yang baik. Dan panjang diammu. Yang panjang diammu, dia tidak berucap hal yang tidak benar, hal yang tidak bermanfaat. Iya. Kemudian Nabi bersumpah, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangan Allah, ma amilal khalaiq bimithlihuma. Ma amilal khalaiqu bimithlihima. Tidaklah makhluk itu beramal dengan amalan yang lebih besar daripada akhlak yang mulia ini. Kemudian dari keutamaan akhlak yang mulia itu adalah sebab bertambahnya umur dan sebab kelapangan rezeki. Iya, sebab kelapangan rezeki. Karena itu di dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husnul khuluq wa husnul jiwari ya'muranid diyar wa yazidani fil a'mar." Baiknya akhlak dan baiknya seseorang itu bertetangga, berinteraksi dengan orang lain, itu memakmurkan negeri-negeri dan menambah pada umur. Karena itu seorang muslim, apalagi dia penuntut ilmu, orang yang sudah kenal sunnah, itu biasanya lebih baik keadaannya ketika dia hidup sebagai seorang warga negara. Karena dengan akhlaknya yang tinggi itu, akhlaknya yang baik di dalam negerinya, itu menyebabkan kemakmuran di negeri-negeri mereka. Selain daripada itu, ketinggian akhlak ini adalah sebab yang menyebabkan umur itu bertambah. Di antara akhlak yang mulia misalnya silaturahmi, menyambung silaturahmi. Dan telah syah di dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu
ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'u lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang ingin rezekinya itu dilapangkan, umurnya dipanjangkan, hendaknya dia menyambung silaturahminya. Dan menyambung silaturahmi itu bagian dari akhlak yang mulia. Bagian dari akhlak yang mulia. Kemudian dari keindahan akhlak yang mulia ini, ya, akhlak yang mulia ini itu tanda keimanan. Dia tanda keimanan. Nah ini jangan disalahpahami ya. Nah kadang sebagian orang, oh Masya Allah, kita yang penting lurus akidahnya, bagus keyakinannya. Ya masalah akhlak kita ya urusan pribadi aja, urusan setiap orang. Dan itu tidak berpengaruh pada keyakinannya. Nah, itu hal yang keliru. Akhlak yang mulia itu bagian dari keimanan. Bagian dari manhaj seorang muslim. Karena itu di dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, itu bagian dari akhlak juga. Dapat predikat yang terbaik. Ya, sebagaimana seorang yang paling baik akhlaknya itu adalah yang paling sempurna keimanannya. Karena itu jangan heran ya, kalau kita baca buku-buku akidah para as-salaf, buku-buku akidah yang merupakan sumber keteguhan di atas sunnah dari masa dahulu ya hingga belakangan, itu para ulama memasukkan pembahasan-pembahasan tentang akhlak di pembahasan akidah. Karena itu yang paling dekatnya misalnya kita baca kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah, dari ulama Syafi'iyah. Imam Al-Muzani, murid senior Imam Syafi'i. Beliau punya kitab Syarhus Sunnah. Beliau terangkan akidah as-salaf yang disepakati. Setelah itu beliau terangkan dari akhlak para ulama terdahulu maupun ulama yang beliau temukan. Dan beliau sebutkan itu dari akhlak yang disepakati. Nah, itu ketika dimasukkan di pembahasan akidah yang meneguhkan di atas sunnah, itu masalah pokok karena ada kaitannya dengan keimanan. Dan Imam Abu Uthman As-Sawbuni rahimahullahu ta'ala dari ulama Syafi'iyah juga, beliau punya kitab tentang akidah ahli hadith, akidah as-salaf ahli hadith. Dan di akhir-akhir pembahasan beliau sebutkan akhlak para ulama ahli hadith. Karena akhlak ini bagian dari akidah, bagian dari manhaj. Dan itu yang menunjukkan kesempurnaan keimanan dan kesempurnaan jalannya, kelurusan jalannya di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini mungkin beberapa gambaran ya terkait dengan akhlak yang mulia. Terkait dengan akhlak yang mulia itu. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah pembawaan yang menyertai seseorang. Sehingga dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga dia bisa berinteraksi pada segala hal yang diwajibkan padanya atau hal yang dia ditentukan di jalan hidupnya untuk berinteraksi dengannya. Itu yang disebut dengan akhlak. Dan akhlak itu cakupannya ada 4. Cakupannya ada 4. Ada hal-hal dari akhlak yang merupakan hubungan antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Dan ini akhlak yang paling tinggi. Akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rabbnya. Karena itu tadi kita sebut bahwa akhlak yang mulia itu dari keimanan. Iya, akhlak yang mulia dari keimanan. Karena itu jangan terkecoh ya dengan sebagian orang. Kadang dia akhlaknya kepada manusia bagus, tapi subhanallah akhlaknya kepada Allah betul-betul kelewatan dan tidak berakhlak. Iya, berbuat kesyirikan kepada Allah padahal Allah yang menciptakannya, memberi rezeki kepadanya, keluar dari jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisih sunnah Nabi, padahal dia mengaku dirinya orang yang mengikuti Nabi, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
mengaku dirinya berakhlak mulia, tapi akhlak itu cuma dia pahami dalam masalah tersenyum, dalam masalah bermuamalah dengan manusia, interaksi dengan manusia saja. Itu keliru ya. Justru akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita benahi, dan itu pokok yang hendaknya diperbaiki. Kemudian yang kedua dari cakupan akhlak yang mulia adalah seorang itu membangun hubungan antara dirinya dan orang lain. Antara dirinya dengan orang lain. Ya, orang lain itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada para ulama Islam, ada para pemerintah, ada tetangga, ada orang tua, iya, ada kerabat, ada ibnu sabil, ada para ulama, berbagai lapisan manusia. Dan pada setiap lapisan itu ada akhlak-akhlak dan pembawaan yang telah disyariatkan. Karena itu Nabi SAW bersabda, fa'ati likulli dhi haqqin haqqahu. Berilah pada setiap pemilik hak, haknya masing-masing. Iya. Pada setiap pemilik hak diberikan haknya masing-masing. Karena itu harus kita tahu ketinggian akhlak kepada Rasulullah SAW. Juga harus kita pelajari ketinggian akhlak terhadap para sahabat Nabi SAW. Ya, karena di dalam lingkup inilah itu sumber kebaikan. Nabi SAW dalam hadits An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu, beliau pernah bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu semuanya terbatas pada akhlak yang mulia. Jadi beliau sebutkan pokok kebaikan semuanya berputar di atas akhlak yang mulia. Sebab tidak ada yang keluar dari pintu ketaatan apapun kecuali dia bisa masuk di dalam pembahasan akhlak yang mulia. Karena itu albirru, kata Nabi SAW, husnul khuluq. Iya. Sama ketika Nabi bersabda, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Sebab kalau tidak wukuf di arafah, batal hajinya, tidak syah hajinya. Ketika Nabi SAW bertabda tentang takbiratul ihram, wa tahliluha wa tahrimuha takbir. Ya, seorang bertakbir ihram itu pengharaman dia masuk sholat. Itu rukun sholatnya. Kalau dia tidak takbiratul ihram, tidak syah sholatnya. Nah, ketika Nabi berkata, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu pada akhlak yang mulia, ini pokok kebaikan dan sumbernya. Pokok kebaikan dan sumbernya. Iya. Karena itu dari akhlak yang mulia, itu sumbernya diambil dari mana? Dari Al-Quran. Dan itu pokok seorang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, dia mengambil akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Iya. Dan akhlak yang mulia itu juga, itu bisa lebih menyatu di dalam diri kita apabila kita melihatnya dari biografi dan sirah para ulama. Ya, karena itu ada panutan kita mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama Islam. Ya. Dan di situ fungsinya seorang itu belajar dari guru. Karena dari guru itu kita melihat akhlaknya dan pembawaannya. Bagaimana dia menerapkan akhlak yang berada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Supaya ada contoh konkret yang kita lihat di dalam kehidupan dari akhlak yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi cakupan akhlak yang mulia itu luas sekali. Yang pertama tadi, antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Kemudian yang kedua, antara seorang hamba dengan manusia lainnya, dengan berbagai lapisannya. Kemudian yang ketiga, antara seorang manusia dengan dirinya sendiri. Itu cakupan akhlak. Ada akhlak terkait dengan diri kita. Iya. Bagaimana kita membenahi jiwa kita, mendidiknya, melatihnya untuk belajar menuntut ilmu, untuk beramal dengan amalan saleh, mendakwakan kebaikan, bersabar di atas seluruh hal tersebut. Itu jenis dari akhlak-akhlak yang mulia.
Kemudian yang keempat, dari cakupan akhlak yang mulia, itu adalah hubungan antara seorang manusia dengan selain daripada 3 yang disebutkan. Karena ada akhlak Islam terhadap hewan-hewan. Ya, jangan dianggap sepele ya. Kadang seorang itu berbuat baik kepada makhluk bernyawa, itu menjadi sebab dia mendapatkan sorga. Seperti perempuan yang kisah yang masyhur ya dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, seorang perempuan pezina di masa Bani Israel, dia memberi minum seekor anjing, masuk sorga. Karena hal tersebut diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke sorga. Dan diterangkan juga dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, seorang perempuan disiksa karena seekor kucing. Dia kurung, tidak dia beri makan, tidak dia pula lepaskan. Akhirnya dia disiksa karena hal tersebut. Ya, maka terhadap makhluk hewan pun itu kita diperintah untuk berbaik akhlak. Bahkan terhadap benda-benda mati pun umat Islam itu diperintah untuk berakhlak yang mulia. Jangan dia berbuat kerusakan di atas muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Iya, karena itu orang yang punya akhlak yang mulia itu, dia bagus hubungannya pada lingkungannya, pada negeri yang dia pijak, ya, pada hal-hal yang merupakan fasilitas umum. Dia tidak menyebabkan gangguan terhadap manusia. Dan ini semuanya pada setiap poinnya itu subhanallah adalah pembelajaran dari berbagai akhlak yang mulia. Pelajaran dari berbagai akhlak yang mulia. Dan ini pembahasan kita tentang akhlak ini luar biasa ya, pembahasan yang sangat luas sebenarnya. Ya, tapi mudah-mudahan apa yang saya terangkan di waktu ringkas ini cukup sebagai gambaran untuk kita semua. Bahwa subhanallah, ketika Nabi SAW menjamin bibaitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh, saya menjamin sebuah istana di sorga yang paling tinggi bagi siapa yang baik akhlaknya. Terlihat dari uraian ringkas itu betapa luasnya pintu-pintu ketaatan di dalam pembahasan akhlak yang mulia. Dan ternyata akhlak yang mulia itu bukan mencakup kegiatan kita dengan manusia lain saja, tapi ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para ulama, kepada para pemerintah, akhlak kepada orang tua, kepada tetangga, berbagai lapisan manusia. Ada akhlak terhadap diri kita sendiri, ada akhlak terkait dengan hewan-hewan, akhlak terhadap bumi yang kita pijak. Ya. Itu bagian dari pintu-pintu ketaatan dan sangat luas sekali. Karena itulah bagi siapa yang mempelajari dari agama ini, giat di dalam menuntut ilmu, dia belajar dari ilmu akidah yang benar. Belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berguru kepada guru yang benar ya. Sebab guru itu cermin yang memudahkan dia untuk memperoleh berbagai pintu ketaatan. Memperoleh pintu ketaatan. Karena itu Imam Abu Daud itu akhlaknya dan pembawaannya itu mirip dengan gurunya Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad itu mirip dengan gurunya Waki' ibn al-Jarrah. Waki' ibn al-Jarrah itu mirip dengan gurunya Mu'tamir bin Sulaiman. Mu'tamir itu mirip dengan gurunya Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai mirip dengan gurunya Alqamah. Alqamah itu mirip dengan gurunya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu terwarisi akhlak gitu. Ya, dengan guru-guru yang bagus kita mengambil ilmu dari orang-orang yang benar mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu membantu seseorang untuk lurus di atas akhlak dan tergambar untuknya pintu-pintu ketaatan yang sangat luas sekali. Ya, dan ditulis buku ya berjilid-jilid oleh para ulama seputar akhlak, akhlak yang mulia, akhlak yang terlarang. Dan ini semuanya bagus untuk dikaji, dipelajari satu persatu. Karena pada setiap untaian akhlak yang mulia itu terdapat pintu-pintu sorga secara terperinci di dalamnya. Karena itu tidak mengherankan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wabi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh." Dan saya menjamin sebuah rumah, sebuah istana di sorga yang paling tinggi bagi siapa yang baik akhlaknya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam.